Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya. Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR. M-nya? PR. M-nya? PR. M-nya? Mas. Adik apa? M-nya tadi? Masa. C-nya? Peroleh. Peroleh. R-nya? Karya. Ini apa? Tahu? R-nya? Enggak. Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Tahu? Satu, dua. Apa kepanjangan dari MPR? Enggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Mobil Legends. Tahu? Enggak. Oke. Kepanjangan dari MPR? MPR ya? Tahu? Apa ya? Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Tahu? Enggak tahu. Apa kepanjangan MPR? Pas. Udah kan, udah kita lihat bersama tadi kan video tentang murid-murid SMP kita itu yang nggak bisa jawab dia pertanyaan pengetahuan umum, nggak bisa jawab dia apa kepanjangan MPR. Itu videonya panjang, itu 3 menit, cuman kupotong 1,5 menit karena pun antara panjang sama pendek videonya sama aja, sama-sama nunjuki murid-murid kita itu yang nggak bisa jawab waktu ditanya. Jadi untuk apa dibuat panjang-panjang? Entah pun memang videonya itu cuma nunjuk orang yang nggak bisa jawab aja, ya entahlah, mungkin ada juga mungkin yang bisa jawab ya kan, tapi entah. Kenapa bisa kayak gini kan gitu kan, itu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa murid kita bisa kayak gini. Ya kalau kita bilang ya itulah buah dari kurikulum merdeka gitu, kurikulum yang katanya paten kali. Ketika ini kurikulum ini kan katanya berasal dari luar negeri, dari Eropa sana katanya ya, dari negara-negara maju. Ketika kurikulum ini diterapkan di sana itu muridnya pintar-pintar, cerdas-cerdas katanya. Jadi itu dibawa ke sini supaya murid-murid kita kompeten semuanya, cerdas, expert di bidangnya. Orang sana beda sama kita. Situasi lingkungannya, sosial politiknya beda. Orang-orang barat sana, kalau tadi negara yang kurikulum merdeka yang dijadikan patokan itu Finlandia, rakyatnya, muridnya nggak sebanyak kita, beda. Terus pun lagi pemerintahnya itu dalam menunjang pendidikan itu all out, total. Apa kebutuhan sarana dan prasarana untuk sekolah misalnya ya kan, kalau misalnya mau jurusan biologi, jurusan segala macam dilengkapi. Kalau kita ya balik lagi, karena murid kita lebih banyak, mau semua dilengkapi ya bisa, cuman kalau pemerintahnya nggak kan kayak gitu. Kalau kekayaan alam kita itu nggak diamtet, bisa memang kalau amanah semua. Cuman faktanya kan kayak gitu. Jadi itu beda, kondisi mereka sama kondisi kita itu beda. Jadi kita nggak bisa mengambil acuan yang sifatnya nggak apple to apple. Orang itu rakyatnya sedikit, murid-muridnya sedikit, ya udah otomatis. Kalaupun terjadi cabang-cabang jurusan antara muridnya, antara minat, iya, minat muridnya pun nggak mungkin sebanyak kita kan kayak gitu. Kita muridnya banyak, sekolahnya banyak, ada ya begitu ditanyai muridnya minatnya ya pasti lebih banyak dari mereka. Kayak gitu kan, nggak mungkin kita ini kan ibarat kayak gini, kita ambil kecerdasan negara Singapura sama negara Indonesia, kita bilang tingkat kecerdasannya ya kan, orang sana cerdas-cerdas, orang sini cerdas-cerdas, orang sini nggak cerdas-cerdas, misalnya kan. Ya orang Singapura kalaupun di riset berapa orang ya orang itu?
Entah lebih banyak lagi orang di Pulau Samosir tempat aku ini daripada orang Singapura. Kayak gitu. Jadi maksudnya saat pengadaptasian kurikulum itu, ya kan? Apa di sini faktor penunjang-penunjangnya itu sudah diperhatikan? Nah, kalaupun sudah diperhatikan, kenapa bisa seperti ini kan gitu kan? Kenapa bisa terjadi generasi seperti ini? Berarti kan ada yang salah. Nah, ada yang salah inilah yang kedepannya kalau bisa jangan ada lagi. Maka dari itu memang kedepannya dibutuhkan memang pemimpin yang memang ahli dalam bidangnya. Jadi jangan lagi lah menteri-menteri awak itu istilahnya yang memang bukan bidang yang diambil kan kayak gitu kan. Nah, menteri kita, menteri pendidikan kebudayaan yang kemarin udahlah nggak usah kita bahas. Pokoknya udah tahu lah kita bukan bidangnya pendidikan kan kayak gitu kan. Nanti ke depan carilah orang memang yang kompeten di bidangnya kan kayak gitu kan. Cari orang yang memang mengerti di bidang itu. Jadi ketika dia mengambil suatu kebijakan, apalagi itu yang untuk diterapkan ke generasi muda, generasi harapan kita, dia nggak ngasal, dia nggak asal-asal gitu. Terus satu lagi, kita orang tua di di rumah kita, jangan juga anak kita itu kita anggap dia dari sekolah kok ada gurunya kok yang ngatur. Jangan, kayak ginilah gurunya yang ngatur. Taruhlah bukan salah gurunya karena kurikulumnya kayak gitu. Sampai rumah dia nggak kita cross check lagi apa yang dipelajarinya di sekolah. Kalau sempat video-video tadi itu, video-video anak-anak SMP yang nggak tahu kepanjangan MPR itu sampai ke orang tua yang nengok video anaknya, anakku rupanya nggak tahu kepanjangan MPR. Cemana lah malunya itu. Cemana dia ketemu keluarga-keluarganya itu kan kayak gitu. Terpaksa lah dia pakai alibi. Alah, orang lain juga kayak gini katanya. Paksa lah dia keluar alibi kayak gitu kan kayak gitu. Cuman itu intinya, kita pun sebagai orang tua bentengi anak kita. Jangan kita dalam artian kita lepas-lepas gitu aja, jangan. Pulang sekolah dia, kalau memang kita memang berbeda pelajarannya, ambil buku dia, kita baca bukunya sebentar, kita tanya dia, kau tadi belajar apa ini? Kita ulang lagi sama dia, betul kau belajar? Nih mama tanya, ini bapak tanya, kayak gini, apa jawabannya? Kan gitu. Ya anak juga nggak bisa dilepas kayak gitu. Peran orang tua itu penting. Jangan mentang-mentang kalian udah bayar duit ke sekolah, udah kalian rasa. Nggak kayak gitulah, John. Gawat anak kita nanti. Nggak tahu kita. Apalagi sekarang katanya nggak ada ujian ya kan. Cemana lah itu. Ada ujian katanya. Kemana sekolah nggak ada ujian? Hidup aja kok pun ujian. Ini sekolah nggak ada ujian. Main naik kelas aja. Sama satu lagi, anak-anak kita ajari agama. Kenapa? Agama itu membentengi dia. Supaya ketika dia mau dalam artian lompat pagar, moralnya, pergaulannya, apa segala macam, yang itu pasti berujung nanti pada kehidupan dia mendatang. Dia nggak mau kayak gitu, dia nggak mau lompat pagar. Takut dia sama agamanya nyuruh dia takut sama bapak mamanya, takut dia jadinya sama bapak mamanya yang gitu. Agamanya suruh dia rajin belajar dia betul-betul. Ilmu agama itu penting, jangan dinomor duakan, kalau bisa dinomor satukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.